Amalia, Feby, ada Ibu. Khairunisa, ada Ibu. Ika, ada Ibu. Lexi, Ada Bu. Nana. Ibu. Alhamdulillah, berarti semua hadir ya hari ini. Ibu. Nah, kemudian kita akan tes terlebih dahulu untuk melihat kemampuan orang yang dalam dan sendiri dalam mungkin waktunya cuma 5 menit. Iya, tesnya nggak lama-lama ya. Mulai dari sini ya. Ya Bu. Sudah selesai? Materi kita pada hari ini adalah bakteri. Tapi sebelumnya ini mau tanya, ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Betul, kita minggu lalu belajar tentang virus. Jadi, apa sih perbedaan dari virus dan juga bakteri yang mau kita pelajari hari ini? Ada yang tahu? Bentuk tubuhnya, Bu. Bentuk tubuhnya, terus apa lagi? Ukurannya Bu. Ukurannya lagi? Struktur tubuhnya. Terus, materi genetik apa yang terkandung dalam virus? Minggu lalu kita sudah belajar DNA, DNA atau RNA. Ini tidak mengandung kedua-duanya. Nah, Ibu ingin menampilkan sebuah video kepada kalian. Nanti di akhir video Ibu akan memberikan pertanyaan, jadi tolong perhatikan videonya ya. Kita semua pasti mengenal yang namanya hiu, bahkan sebagian dari kita sangat menyukai makanan. Namun, untuk kekasih bantuan bakteri. Salah satu bakteri yang membantu proses pengolahan hiu adalah Lactobacillus lactis. Bakteri ini memberikan manfaat bagi kita. Selain itu, ada juga bakteri yang merugikan. Misalnya, ketika makan tokoh terkontaminasi oleh bakteri, apabila dimakan akan seperti nasi telur. Nah, untuk mempelajari dampak bakteri lebih lanjut, tentu kita dalami apa itu bakteri, bagaimana fungsinya, dan apa saja struktur hidup tubuhnya, hingga kita dapat memberikan dampak bagi kita. Dalam seluruh hidup, terlebih dahulu dengan kemudian terima kasih. Bakteri merupakan kelompok hidup yang berukuran sangat kecil dan besar juga hingga untuk melihatnya harus menggunakan bantuan mikroskop. Dalam klasifikasi mikroskop, bakteri termasuk di dalam filter penggerak. Meskipun berukuran sangat kecil, kita tetap harus mengetahui bagaimana ciri-ciri bakteri sehingga dapat membedakannya dari bakteri lain. Bakteri merupakan seluler atau uniseluler prokaryote dan secara tidak memiliki klorofil yang bersifat neutral. Bersambungkan karena bakteri hanya terdiri dari satu sel saja, sedangkan makhluk hidup terdiri dari banyak sel dinamakan multiseluler. Contohnya hewan, tumbuhan, dan manusia. Prokaryote karena bakteri tidak memiliki membran bisa sedangkan makhluk hidup yang bisa di seluruh membran dinamakan eukariot. Jadi perbedaan antara prokaryote dengan eukariot adalah pada tidaknya membran bisa atau neuron. Ingat, di sini berbicara tentang membran bukan membran sel, karena semua makhluk hidup memiliki membran sel. Secara umum, bakteri tidak
secara aseksual dengan berbagai secara seksual atau paraseksual melalui 3 cara, yaitu transformasi, konjugasi, dan transkripsi yang akan dibahas lebih lengkap pada video selanjutnya. Bentuk bakteri bermacam-macam, ada yang fokus atau bulat, berhasil atau batang, dan ada juga yang berbentuk spiral atau terpilih-pilih. Yang berlebihan juga akan dibahas pada video selanjutnya. Baik, tadi saya sudah menonton videonya, kemudian Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Tadi dalam video sudah disebutkan ada berapa macam bentuk bakteri. Ada yang bisa jawab? Ya, ada batang, bulat, satu lagi ada spiral. Itu bentuk dari virus. Kemudian kita ukurannya sangat kecil, 0,5 sampai 5 mikrometer. Alat apa yang kita gunakan untuk kita bisa tahu kalau misalkan bentuk-bentuk, oh ini bulat, ini batang, mikroskop. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta ini mampu untuk memahami pengertian dari bakteri, kemudian mampu untuk menguraikan ciri-ciri bakteri, menjelaskan struktur bakteri, dan juga dapat membandingkan perbedaan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif berdasarkan struktur dinding selnya. Kesimpulan kita hari ini. Jadi ada yang bisa memberikan kesimpulan kita pada hari ini? Silakan Ahmadiyah. Jadi bakteri itu adalah yang sesuatu dia tidak ya, bakteri ini dia bentuk bulat, batang, sama spiral. Benar. Kemudian mungkin kita ingin menambahkan, jadi bakteri itu sangat kecil, sekitar 0,5 sampai 5 mikrometer, sehingga dia bisa dilihat di dalam mikroskop. Betul sekali. Jadi kesimpulan yang sudah diberikan oleh teman-teman hari ini sudah terlihat. Kemudian tadi ada yang bisa menyimpulkan tentang bakteri gram positif dan juga bakteri gram negatif. Silakan Lexi. Dari dindingnya kan? Iya, dari dindingnya. Kalau misalkan gram positif, dari sana lebih tebal dibandingkan dengan kamu dari gram negatif. Jadi hari ini ada yang bertanya, tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu akan memberikan soal proses pada kalian. Waktunya cuma 5 menit, jadi tolong dikerjakan. Jangan lihat kiri kanan, dikerjakan semuanya. Untuk melihat apakah kalian paham dengan materi kita hari ini atau masih kurang paham. Sudah selesai? Gratis ya. Untuk minggu depan, materi kita adalah tentang reproduksi bakteri, kemudian cara bakteri bertahan di lingkungan yang ekstrim. Jadi kalau mempelajari mungkin materi yang berkaitan dengan materi kita ataupun video-video dari YouTube. Karena minggu depan sebelum kita memulai pelajaran, kita akan bertanya kepada kalian. Sekian.